Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang ester dan kegunaan ester dalam kehidupan sehari-hari. Nongkrong. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama ester. Tata nama IUPAC. Penamaan senyawa alkail alkonat hampir sama dengan persamaan asam alkanat. Hanya saja karena atom H dari gugus OH diganti dengan alkail, jadi penamaannya dengan menyebutkan nama alkil terlebih dahulu, baru kemudian alkanat. D. Tata nama trifal. Nama trifal alkil alkanat atau ester terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama gugus alkil yang terikat pada oksigen alkil alkanat, dan kata kedua ialah nama asam alkanat atau karboksilatnya dengan membuang kata asam. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian atau pertukaran suatu atom dengan atom lainnya. Contoh reaksi substitusi adalah reaksi ester ditambah amonia. Ester dapat bereaksi dengan amonia membentuk senyawa amida. Reaksi ini berlangsung lambat tetapi menguntungkan. Banyak ahli kimia yang menggunakan reaksi ini sebagai salah satu jalan untuk menghasilkan suatu amida yang memiliki gugus fungsi lain yang bersifat tidak stabil. Yang kedua, reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi perubahan senyawa tunggal atau jenuh menjadi senyawa tak jenuh. Nama spesifik reaksi disesuaikan dengan zat hasil eliminasi. Contohnya produk H2O atau dehidrasi, H2 dehidrogenasi, Cl2 deklorinasi, dan lainnya. Sifat fisika ester. 1. Molekul ester bersifat polar. 2. Titik didih ester terletak antara keton dan eter dengan massa molekul relatif yang sama. 3. Ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. Yang terakhir yaitu 4. Ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Sifat kimia ester. Ester bersifat lebih polar daripada eter, tetapi kurang polar daripada alkohol. Adanya ikatan hidrogen pada ester menyebabkan ester larut dalam air. Ester lebih volatil daripada asam karboksilat. Dengan berat molekul yang sama, pembentukan gayanya tarik-menarik melepaskan energi dari ester. Manfaat ester. 1. Sebagai pemberi aroma pada makanan atau minuman. Yang kedua yaitu digunakan untuk cat atau pelapis pada mobil atau mebel. Yang ketiga terdapat pada makanan kita yaitu lemak dan minyak yang merupakan ester penting. Yang keempat yaitu ester-ester seperti aspirin dan metil salisilat digunakan dalam pengobatan sebagai analgesik dan anti peradangan. Yang kelima sebagai bahan untuk pembuatan sabun, dan yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk membuat mentega. Samperin ya, ayo. Hai Arin. Kamu lagi ngapain nih, Rin? Lagi nyantai aja nih, nyari angin sambil minum. Kalian dari mana? Kalau kami tadi habis jogging nih. Pasti capek ya, haus. Ini ada minum. Boleh deh. Rasa pisang ya? Iya deh. Ini bukannya salah satu manfaat dari senyawa ester yang memberi perasa pada makanan dan minuman? Manfaat ester bukan cuma untuk memberi rasa pada makanan aja gak sih? Atau minuman. Setauku ada juga sebagai cat atau pelapis pada mobil dan mebel. Kemudian terdapat juga pada makanan kita, yaitu lemak dan minyak yang merupakan ester penting. Terus, ester-ester aspirin dan metil salisilat yang digunakan sebagai analgesik atau dan juga anti peradangan. Setauku itu sih. Ada lagi nggak sih? Manfaat senyawa ester bisa digunakan sebagai pembuat mentega dan sabun. Bukannya itu juga materi pembelajaran kita mingguan nggak sih? Kimia. Oh iya.
Selanjutnya, uji identifikasi pada senyawa ester. Pembentukan ester dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml senyawa asam karboksilat atau asam salisilat ditambah dengan 2 ml etanol. Uji identifikasi pembentukan ester bagian perlakuan dimasukkan 1 ml senyawa yang mengandung gugus karboksilat ke dalam tabung. Dan pengamatan 1 ml asam salisilat ditambah 2 ml etanol dan ditambah 5 tetes H2SO4 pekat larutan bening dan panas. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.